olah TKP, polisi menemukan penyebab kebakaran lahan di jalur pendakian Rinjani. Puluhan pelaku curas, curanmor dan curat dibekuk Satreskrim Polres Lombok Barat. TB berada informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiansyah, inilah Ayus NTB selengkapnya. Ya, pelaku puluhan pelak 3C curas, curanmor dan curat dibekuk Satreskrim Polres Lombok Barat selama operasi Jalan Rinjani 2023. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor, kunci letter T, dan barang elektronik. Dari laporan 39 kasus selama operasi Jalan Rinjani 2023, Satreskrim Polres berhasil bekuk 69 pelaku 3C, curas, curanmor, dan curat. Dari 69 pelaku yang diamankan didominasi pelaku pencurian dengan kekerasan. Modus operandi para pelaku dalam menjalankan aksinya mencongkel jendela korban, kemudian menggondol barang berharga milik korban. Selain itu juga pelaku jambret yang menyisir anak-anak sekolah yang beraksi pada siang bolong dan kerap membahayakan korbannya. Dua wilayah yang menjadi dominasi aksi tindak kriminalitas 3C, yakni wilayah Kecamatan Labu Api dan Kecamatan Gerung. Dan sigap kami dapat mengungkap para pelaku tindak pidana kejahatan khususnya 3C yang beroperasi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. 3C itu yang mana, yang bercurat atau curat? Yang paling banyak sampai saat ini adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Berapa itu benar? Berapa kasus? Sampai saat ini yang dapat kami amankan terkait dengan pencurian dengan pemberatan itu sebanyak 43 tersangka, di mana itu pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan itu sebanyak 18 tersangka, dan pencurian kendaraan bermotor itu sebanyak 7 tersangka. Caranya itu curat dan curat, curat dan curanmor. Yang mana curat sendiri ini adalah dilakukan pada malam hari melalui jendela atau pintu atau dengan mencongkel atau merusak, sedangkan curas dilakukan dengan diawali dengan kekerasan. Dan seperti rekan-rekan yang sebelumnya paham kaitan dengan curanmor, selalu menggunakan kunci letter T yang waktunya cukup singkat, hitungan detik bahkan menit yang mereka lakukan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti tindak kejahatan berupa motor, handphone, barang elektronik, kunci letter T, dan sajam. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, hasil olah TKP dan penyidikan polisi, penyebab kebakaran lahan di jalur pendakian Aik Beri Rinjani murni karena faktor cuaca. Pasca kebakaran kawasan Rinjani jalur Aik Beri, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, polisi menyimpulkan kebakaran disebabkan karena faktor cuaca. Berdasarkan hasil olah TKP selama 2 hari dan penyidikan jajaran Reskrim Polres Lombok Tengah, tidak ada ditemukan unsur kesengajaan seperti barang-barang penyebab kebakaran di TKP. Musim kemarau dan panas yang akhir-akhir ini terjadi menjadi pemicu kebakaran di kawasan yang merupakan salah satu jalur pendakian ke puncak Rinjani. Untuk informasi awal, hasil olah TKP, pengecekan, monitoring, dan lain sebagainya itu murni dari alam. Kita tidak temukan barang bukti yang berupa yang mengindikasikan kesengajaan manusia. Kondisi kita kan angin kencang, panas terik, itu yang membuat parah keadaan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai 200 hektar lebih. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Ya, breaking informasi lainnya pemirsa, penempatan guru P3K diserahkan ke pemerintah daerah menyusul protes dari guru karena penempatan yang tidak sesuai. Belajar dari pelaksanaan seleksi P3K guru tahun lalu yang mendapatkan banyak protes sebab terjadi sejumlah permasalahan mulai dari penempatan yang tidak sesuai hingga masih adanya guru P1 yang hingga kini belum mendapatkan penempatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian berinisiatif menyerahkan wewenang penempatan secara penuh kepada pemerintah daerah. Diharapkan dengan diberikannya wewenang ke pemerintah daerah, pelaksanaan penempatan bagi para guru yang nantinya lulus seleksi P3K dapat lebih baik sehingga mengurangi permasalahan ke depannya. Hal ini juga diharapkan dapat menuntaskan permasalahan guru P1 yang saat ini masih menunggu SK penempatan. Kemendikbud, dia masuk di 2023 semuanya. Tinggal 28 orang ya. Apakah mereka ada Tes lagi? Enggak. Sudah langsung kita simulasi aja. Langsung dapat SK. Nah, kebetulan tahun ini, 2 tahun formasi 2023 ini, kita diberikan kewenangan oleh pusat, kita yang mensimulasi penempatannya. Nah, kalau yang ini, dari tadi udah banyak yang ngomel-ngomel juga. Bisa di Bima, kenapa dapatnya di Lombok Timur? Padahal dulu simulasinya dulu sudah seperti itu kita arahkan, ternyata pusat berubah. Nah, daripada nanti baru 1-2 bulan terima SK, kita lagi berubah lagi kan. Nah, jadi tahun 2023 ini kami pemerintah daerah ini diberikan kewenangan untuk mengatur formasi itu siapa mau di mana nanti. Diketahui pada tahun 2023 ini pemerintah kembali membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana pada pelaksanaan seleksi P3K ini, guru menempati formasi terbanyak, yakni sebanyak 6.948 formasi. Disusul tenaga kesehatan sebanyak 4.667 formasi, baru kemudian tenaga teknis sebanyak 1.323 formasi. Dari Mataram, Rizka Ancani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita perut itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Jembatan penyeberangan menuju kawasan wisata Pantai Cemara Lembar, Lombok Barat kian rusak parah dan bahkan membahayakan pengendara yang melintas karena kondisi jembatan yang berlubang dan juga jebol. Kondisi jembatan kayu sepanjang 80 meter yang menuju Dusun Cemara dan kawasan Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat kian rusak parah. Pasalnya kayu yang menjadi bahan utama jembatan sudah hancur sehingga banyak lubang di tengah jalan yang mengancam para pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Ribuan kendaraan yang melintasi jembatan ini karena di kawasan wisata Pantai Cemara banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan yang datang. Para pengguna jalan dipaksa harus berhati-hati karena banyak lubang dan kayu yang sudah hancur sehingga terlepas dari pengikatnya. Jembatan yang lebarnya sekitar 3,5 meter ini hanya jalur mobil yang bisa digunakan, sedang yang jalur sepeda motor tidak bisa dimanfaatkan. Karena rusak parah, akibatnya para pengguna jalan harus bergantian untuk melewati menyeberang ke jembatan. Kepala Dusun Cemara Munawir menjelaskan kondisi jembatan saat ini sudah rusak parah, banyak kayu yang sudah hancur karena jembatan semakin ramai dilintasi oleh kendaraan. Jadi jembatan ini bukan jalur Dusun Cemara aja kan, tetapi ini salah satu jalurnya ekowisata. Oleh sebab itu kami minta untuk Pak Bupati mohon janjinya itu untuk memperbaiki jembatan kami yang ada di Dusun Cemara ini segeralah, sehingga jangan sampai nanti ada korban. Baru kita akan untuk bergegas, bersiap-siap untuk mengganti jembatan Cemara ini. Meski kondisi jembatan sudah rusak, animo masyarakat yang datang ke kawasan Pantai Cemara tetap ramai, bahkan semakin ramai setelah dibukanya berbagai fasilitas. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, mengatakan jembatan Cemara ini harus menjadi agenda prioritas Pemda Lombok Barat karena kondisi sudah tidak layak, bahkan membahayakan keselamatan warga serta pengunjung ke destinasi wisata tersebut. Jembatan Cemara itu harus menjadi agenda prioritas dalam penganggaran karena ini merupakan akses yang menghubungkan desa-desa yang ada di Lombok Barat ini menuju satu destinasi baru yang sekarang ini lagi viral. Alhamdulillah sudah ada jembatan gantung, tapi jembatan penghubung ini harus menjadi skala prioritas karena kita melihat jembatan ini sudah tidak layak. Sebelum akhir masa jabatannya, Bupati dan Wakil Bupati prioritaskan penanganan perbaikan jembatan tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Mataram apresiasi dedikasi para nelayan yang ikut andil menjaga kelestarian lingkungan di pesisir pantai dan laut di tengah persoalan sampah yang dihadapi kita saat ini. Persoalan sampah menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah maupun warga masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di pesisir pantai terus digencarkan pemerintah Kota Mataram.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi para nelayan yang ikut berperan andil menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan pesisir pantai dan laut. Pasalnya para nelayan yang turun melaut tidak hanya mencari ikan, akan tetapi kembali ke darat dengan membawa sampah dari laut agar ekosistem tetap terjaga sehingga tangkapan juga semakin banyak. Apresiasi kegiatan ini, inisiatif dari Pak Samad, terus bisa memobilisasi masyarakat dengan hal-hal yang positif dan kreatif ya. Dan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama semua dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sini. Pelibatan seluruh stakeholder yang ada di sini, tokoh masyarakat, pemuda, pelopor lingkungan itu memberikan dampak yang positif terhadap semangat masyarakat secara kolektif untuk terus bisa merawat dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Nelayan berperan tidak hanya saat mereka mengambil ikan di laut lalu pulang, tapi mereka juga membawa pulang sampah dari laut dan sampah di pesisir. Tentunya semangat itu yang kita dasar untuk membangun mereka ini agar kita semua tetap berperan dalam masalah penanganan lingkungan. Menurut Wali Kota Mataram, dasar dibangun monumen nelayan andalan cinta laut ini sebagai bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah kepada nelayan yang berperan aktif menjaga kelestarian dan kebersihan mengingat kondisi geografis Mataram yang beberapa wilayah hilir yang tidak jarang sering menerima kiriman sampah. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Yang ngerakat atau jaring harimau merupakan alat tangkap ikan tradisional yang masih digunakan nelayan Pulau Lombok sampai saat ini. Dan meski terkadang hasil tangkapannya tidak menutupi biaya operasional, ngerakat sengaja dipertahankan untuk keberlangsungan biota laut, bawah laut maksud kami. Pantai Tanjung Karang salah satu kawasan pantai yang ada di Ampenan, Kota Mataram. Di kawasan ini sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Salah satu alat tangkap ikan yang menjadi andalan mereka yaitu ngerakat atau jaring harimau. Sampai saat ini masih dipakai secara turun-temurun, meski terkadang hasil tangkapan ikan nelayan tidak menutupi biaya operasional. Pak, apa namanya? Jaring harimau. Jaring harimau. Ya, kalau bahasa sini apa namanya? Ngerakat. Ngerakat. Butuh waktu berapa lama nih? Bentar ini tuh. Tergantung dari rezeki. Tiap lepas dapat tiap top. Oh gitu. Kalau enggak ada, enggak kuat. Ya butuh orang banyak nih Pak. Ya. Ngerakat memerlukan banyak tenaga manusia bahkan berjumlah puluhan untuk menarik ngerakat atau jaring harimau yang sudah dipasang atau dilepas di tengah laut. Berat tadi karena lumpur Pak ya? Iya, lumpur. Sejak kapan banyak lumpur nih Pak? Ya, rok. Bangunnya rok arah itu. Iya. Mulai ya, duit bawa mulai. Ini rakat mulai dong, Bu. Hasil tangkapan terkadang tidak menentu dan tergantung hoki. Belakangan hasil tangkapan ikan dari ngerakat di kawasan pantai Tanjung Karang kian berkurang akibat banyaknya limbah sampah dan lumpur yang dibuang ke laut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat.
Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam. Hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Apa? Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Stop. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja Bang. Let's go, ikut. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya tuh kenceng banget, men. Tapi gue itu pengen coba lagi. Lagi, men. Kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri aja sekarang. Ayo. Sekarang giliran gue.
mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue nyoba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Ya pemirsa, bekas tambang di lokasi galian C Bukit Balibe di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto, dan selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Balibe ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambangan. Daya tarik dari objek wisata ini dari cekukan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuk secara alami, Bukit Balibe menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Balibe ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.